kita semua untuk kembali membuka Alkitab kita dari dalam kitab pertama Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jadi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Elia di tepi sungai Kirit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kirit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap. Setelah ia ke gerbang kota itu, di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Tuhan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagi dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, pulang ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup."
Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau Allah dan firman yang kau ucapkan benar. Demikian yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah berjalan di dalam krisis. Ya, bulan yang lalu kita sudah mendengar tentang firman Tuhan yang juga saya sampaikan ibadah online, yaitu memenangkan krisis kehidupan. Tetapi pada sore hari ini kita kembali lagi diingatkan Tuhan untuk terus berjalan di dalam krisis. Jadi kita berbicara tentang krisis, kembali lagi krisis adalah keadaan yang berbahaya. Jadi kalau di dalam definisi, dalam Kamus Bahasa Indonesia, krisis berbahaya, keadaan yang genting atau kemelut, atau keadaan yang suram. Nah, ini penderitaan, berbicara tentang sakit penyakit, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang moral, berbicara tentang akhlak. Jadi ini berbicara tentang krisis, kita berbicara tentang banyak hal. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita melihat ini ada krisis. Nah, di dalam krisis Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan yang namanya ketanggapan. Dibutuhkan yang namanya keputusan cepat dan tepat untuk menyelesaikan yang namanya krisis. Jadi kalau kita lihat hari ini krisis yang begitu luar biasa, bangsa kita diperhadapkan dengan krisis yang begitu luar biasa, di mana kita juga ikut mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Hari ini luar biasa di seluruh Indonesia, bahkan secara khusus di kota Jakarta. Dibutuhkan kepemimpinan mengambil keputusan secara tepat, mengambil keputusan secara cepat untuk menangani COVID-19. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa krisis ini tidak hanya terjadi pada masa ini, tetapi krisis ini sudah terjadi pada masa ribuan tahun yang silam. Kalau kita baca di dalam pasal 17 pertama Raja-Raja ini, kita melihat ada beberapa krisis yang terjadi. Krisis yang pertama kita lihat di sini adalah krisis moral, krisis akhlak. Kita melihat bagaimana bangsa Israel yang tadi di bawah kepemimpinan Raja Salomo, kita melihat luar biasa setelah terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Biasa terjadi, di mana bangsa ini sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Bangsa ini lebih condong kepada berhala-berhala, lebih condong kepada berhala-berhala buatan tangan manusia, sehingga mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ketika bangsa Israel, ketika bangsa Yehuda sudah tidak mengandalkan Tuhan, maka moral mereka, akhlak mereka menjadi tidak benar di hadapan hadirat Tuhan. Dan secara khusus kalau kita baca di dalam bagian ini, kita berkaitan dengan kerajaan utara, yaitu di Samaria yang di bawah kepemimpinan Raja Ahab pada masa itu. Kita lihat di sini luar biasa, kebobrokan moral, akhlak yang begitu luar biasa. Ada krisis jati diri, ada krisis iman, ada krisis kepercayaan. Ini terjadi di kerajaan utara, yaitu di Samaria, di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Nah, ketika terjadi krisis ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tetap hidup di dalam krisis. Karena itu Tuhan mengutus seorang yang bernama Elia untuk memperingatkan Raja Ahab agar Raja Ahab kembali lagi kepada kebenaran. Tetapi konsekuensi dari apa yang Elia sampaikan, justru kita melihat Bapak Ibu yang di luar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia mengalami yang namanya teror. Elia bukan mengalami penghargaan, Elia bukan sebaliknya mengalami yang namanya penghormatan karena ide dan saran yang diberikan kepada Raja Ahab. Tetapi sebaliknya, Elia diintimidasi, Elia diteror, Elia diancam. Jadi kita melihat di sini bahwa ada krisis yang begitu luar biasa yang dialami oleh Elia. Dan juga dialami bukan hanya oleh Elia, tetapi juga kalau kita lihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, ada krisis yang juga dialami dan dihadapi oleh seorang janda di Sarfat. Bagaimana
adalah karena keadaan kemiskinan, sandang pangan dan papan yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Kita lihat di sini juga ada krisis yang terjadi setelah dia menampung Elia di rumahnya. Kita lihat ada krisis yang luar biasa terjadi di mana anaknya, dia harus kehilangan anak satu-satunya yang ia kasih. Jadi kita melihat krisis yang begitu luar biasa terjadi di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini kita baca. Secara manusia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sama yang hari ini terjadi, yang kita alami. Ada begitu banyak krisis yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita alami. Kita melihat dalam bagian ini ada kegersangan, ada kekeringan. Kita melihat bagaimana Elia karena ketidaktaatan Raja Ahab kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Elia. Maka Elia menubuatkan bahwa akan terjadi kekeringan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kekeringan itu terjadi Bapak Ibu, semua bangsa Israel menjerit. Semua bangsa Israel diperhadapkan dengan kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, kebimbangan, keasaan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepanikan terjadi ketika krisis melanda setiap keberadaan hidup kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita. Saya tidak tahu apa krisis yang saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Tetapi kita mau belajar bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tetap berjalan, kita tetap eksis dan terus berjalan, terus melangkah di dalam krisis yang ada. Mungkinkah saya dan Bapak Ibu tetap eksis dan berjalan atau melangkah di dalam krisis? Banyak orang bertanya bagaimana mungkin kita tetap melangkah di tengah-tengah krisis yang saat ini terjadi. Firman Tuhan jauh sebelum segala sesuatu hari ini terjadi, Tuhan telah memakai anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan tips bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tetap eksis dan terus berjalan di dalam krisis yang hari ini kita alami, bahkan mungkin besok, bahkan mungkin yang akan datang. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana supaya kita tetap eksis dan tetap berjalan, tetap melangkah di tengah-tengah krisis. Maka poin yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang yang dikasihani oleh Tuhan, sebagai orang yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan, adalah berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama supaya kita tetap berjalan di dalam krisis adalah berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan, Elia diperhadapkan dengan krisis yang begitu luar biasa. Krisis yang tidak hanya sekedar mengancam bangsa Israel. Krisis yang tidak hanya sekedar mengancam Ahab dan keluarganya. Krisis yang tidak sekedar mengancam keberadaan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di tengah-tengah krisis yang dialami, dihadapi oleh Nabi Elia, dia berpaut sepenuhnya kepada janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, janji ada kurang lebih Bapak Ibu. Kita berbicara tentang janji Tuhan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada kurang lebih 7.000 janji yang Tuhan janjikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menghadapi berbagai macam krisis yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita alami dan kita hadapi. Krisis demi krisis Bapak Ibu yang terjadi Bapak Ibu, itu datang silih berganti. Jadi proses saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu itu akan indah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu itu akan sama seperti kita berjalan di jalan tol, bebas dari hambatan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka kita akan terbebas dari yang namanya krisis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat keberadaan Elia. Elia dipanggil oleh Tuhan. Elia dipilih oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kasih kuasa Tuhan, untuk menyatakan, untuk memproklamirkan kebenaran.
Seharusnya Elia terbebas dari yang namanya krisis karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tetapi realita yang terjadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus justru luar biasa. Tetapi satu-satunya mencoba mengatasi krisis yang dialami, dia berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi di ayat yang pertama kalau kita lihat di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana reaksi Elia ketika dia menyampaikan bahwa hujan tidak akan pernah turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan respon ini begitu luar biasa karena Ahab mencoba untuk mengancam nyawanya dan firman Tuhan datang kepadanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ini krisis yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seharusnya pesan kebenaran firman Tuhan, seharusnya dia tidak mendapatkan intimidasi, teror, ancaman, dan lain sebagainya. Tetapi justru kita melihat, kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan, apakah Tuhan tidak mampu menolong dia? Tetapi kita melihat ini luar biasa. Tuhan justru menyuruh Elia untuk menyembunyikan dirinya di sungai Kerit. Ini sesuatu yang kontras sekali. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini kontras sekali dengan sifat kemahakuasaan Tuhan. Tetapi inilah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Krisis ini telah membuat Elia harus bersembunyi dari keluarganya, dari orang-orang yang dia cintai, dari orang-orang yang dia kasihi, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah krisis yang terjadi ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan. Yang secara nalar, secara akal, secara logika itu tidak akan pernah nyambung. Karena kita lihat bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai burung bukan manusia. Tuhan memakai burung gagak sebagai media, sebagai sarana untuk menolong Elia di tengah-tengah krisis dan persoalan hidup yang dia alami. Karena ulah dan perbuatan daripada Raja Ahab yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Ada krisis-krisis yang kita alami, yang kita hadapi bukan karena datang dari dalam diri saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi karena kelakuan orang lain, karena perbuatan orang lain, karena sikap tindakan dari orang lain. Terkadang kita mengalami yang namanya krisis. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, krisis ini dapat kita atasi ketika kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini menjadi pesimis dengan keadaan. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini pesimis dengan situasi yang hari-hari ini terjadi, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam bisnisnya, baik di dalam studinya, baik di dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, ia melupakan begitu banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tetapi pada sore hari ini, Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, apapun krisis yang kita alami dan kita hadapi, mari pegang janji firman Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang 23 ayat yang ke-19 Bapak Ibu, di sana dengan jelas firman Tuhan berbunyi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bacakan bagi kita Bilangan 23 ayat yang ke-19. Janji Tuhan Bapak Ibu itu tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Ya. Bilangan 23 ayat yang ke-19 firman Tuhan demikian bunyinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kita melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji manusia, janji saya, seringkali Bapak Ibu bisa mengecewakan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi janji Tuhan, sekali dia berjanji ya dan amin.
Masalahnya Bapak Ibu adalah waktunya Tuhan. Tetapi banyak orang hari ini maunya waktunya dia. Sehingga ada banyak kepahitan, ada banyak kekecewaan, ada banyak sungut-sungut, ada banyak Bapak Ibu kemarahan karena krisis yang dialami dan dihadapi. Sore hari ini kita diajarkan oleh Elia bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan tidak akan pernah bersungut-sungut, tidak akan pernah marah, tidak akan pernah punya kepahitan, tidak akan pernah memiliki yang namanya bersungut-sungut di dalam diri dan hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya master plan yang besar, di mana Tuhan ingin untuk menyatakan, bahkan mendemonstrasikan kasih kuasanya kepada mereka yang tetap berpegang kepada janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi berpegang teguh kepada janji Tuhan, itulah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian melewati masa-masa krisis yang kita alami, kita hadapi. Tanpa memegang teguh kepada janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kita akan mudah dikalahkan oleh krisis demi krisis yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, krisis ini tidak hanya dihadapi oleh Elia, tetapi kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada krisis yang luar biasa Bapak Ibu. Krisis yang luar biasa pun pernah dialami oleh Ishak. Ishak diperhadapkan dengan krisis yaitu kelaparan. Bagaimana ketika di tanah Kanaan dia diperhadapkan dengan krisis yang begitu berkepanjangan. Ishak hijrah ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, lihat dan pegang teguh janjiku. Sebab aku Allah yang setia, yang berjanji akan terus menyertai, memberkati engkau. Ketika engkau tetap berpegang teguh, ketika engkau tetap berpaut kepada kebenaran firman-Ku, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Kau akan melihat kuasa-Ku dinyatakan. Sehingga tanah Gerar ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya bagimu, tetapi juga bagi keturunanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada krisis yang terjadi. Terkadang Bapak Ibu kita menggunakan logika kita, akal pikiran kita untuk menyelesaikan berbagai macam krisis yang ada di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mengesampingkan Tuhan, kita menomorduakan Tuhan di dalam setiap keputusan, di dalam setiap kebijakan yang kita ambil. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pegang teguh janji Tuhan. Biarkan Tuhan mengintervensi setiap krisis yang terjadi dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Apapun itu krisis yang kita alami dan kita hadapi. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pegang teguh janji Tuhan. Sebab janji yang setia akan mengabulkan setiap janjinya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tokoh yang kedua kita lihat Bapak Ibu berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ada Abraham. Abraham pun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pun Bapak Ibu diperhadapkan dengan krisis. Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia dengan begitu banyak janji. Bahkan Tuhan berkata bahwa nanti melalui keturunanmu yang sah, yaitu anakmu sendiri, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita melihat ada krisis yang terjadi di sana. Bapak Ibu, mereka menantikan janji Tuhan yang tidak datang. Mereka akhirnya mengambil jalan pintas. Sehingga Sarah akhirnya dengan caranya memberikan Hagar kepada Abraham. Dan kita lihat hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak masalah. Ada begitu banyak persoalan. Tetapi kembali lagi. Sekali Tuhan berjanji bahwa dia akan menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Dia akan terus menggenapi setiap janji yang dia janjikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata kuncinya adalah tetap berpaut. Tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bila kita ingin untuk melihat perkara-perkara yang besar, bila kita ingin untuk melihat mujizat-mujizat yang besar, bila kita ingin untuk melihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan setiap tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang teguh janji Tuhan. Hanya orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan yang akan tetap eksis dan terus berjalan di dalam setiap krisis yang terjadi. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tetap eksis dan terus berjalan di dalam krisis yang hari ini
kita alami dan kita hadapi. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Taat melakukan firman Tuhan. Jadi supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tetap eksis, berjalan dan melangkah di dalam krisis yang terjadi bahkan mungkin akan terjadi, adalah taat melakukan firman Tuhan. Jadi kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24, kita melihat bagaimana Elia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Elia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Elia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak gampang. Karena dia harus pergi meninggalkan daerah Samaria menuju ke Sungai Yordan. Secara khusus di tepi danau, di tepi Sungai Kerit. Dia harus mengasingkan dirinya dari komunitasnya, dari orang yang dia cintai, dari orang-orang yang dia sayangi. Di sana. Dia sebagai seorang abdi Allah, dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia sebagai seorang nabi Tuhan. Secara manusia itu tidak layak, tidak pantas dia diperlakukan seperti itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia setelah selesai menubuatkan bahwa tidak akan terjadi hujan, tidak akan terjadi hujan selama 3 tahun 6 bulan, kecuali kalau dia mengatakannya. Kita melihat dia akhirnya harus mengasingkan diri. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi kita melihat di sini ada ketaatan. Tuhan memanggil dia, Tuhan memilih dia. Tuhan memproteksi dia, Tuhan menjaga dia. Tetapi kembali lagi dia harus taat, dia harus tunduk kepada titah dan perintah Tuhan. Dia harus tunduk kepada otoritas Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika Elia tidak pergi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa nyawanya itu ada di dalam ancaman besar. Dan dia pasti akan mengalami yang namanya siksaan. Dia pasti akan mengalami yang namanya tekanan. Dia pasti akan dipersekusi dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat luar biasa di tengah-tengah krisis yang dia alami dan dia hadapi. Dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini ada 2 tokoh yang begitu luar biasa mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa untuk memenangkan krisis apapun yang hari ini kita alami, krisis apapun yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita, hanya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini kita diuji, kita ditampi, ada masa penampian, masa di mana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita diuji, masihkah kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, atau sebaliknya kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada janda di Sarfat. Janda di Sarfat Bapak Ibu, kita melihat luar biasa. Jadi bukan hanya saja Elia yang taat melakukan firman Tuhan, tetapi juga ada seorang janda di Sarfat. Ketika Elia, Tuhan berkata bahwa kamu harus kembali. Setelah Sungai Kerit kering, Tuhan meminta Elia untuk kembali ke Sarfat. Kembali ke Tirus. Tirus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tempat di mana Isabel, istri daripada Raja Ahab itu datang. Nah, Tirus adalah tempat penyembahan berhala. Tempat di mana orang-orang menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Dan di sini kita melihat perempuan ini, janda di Sarfat, krisis yang begitu luar biasa karena kekurangan makanan. Kekurangan makanan, tetapi kita melihat di ayat yang 9. Di sana kita melihat, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidom, dan diamlah di sana. Ketahuilah, mintakan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat di sini Elia ada di sana ayat ke-10, ayat yang ke-11. Dia meminta air kepada perempuan janda ini. Meminta air, tetapi dia juga meminta roti. Dia bilang, berikan aku seketul roti. Perempuan atau janda di Sarfat ini berkata bahwa aku hanya memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit. Dan saat ini saya ingin untuk membuatnya makan, dan setelah itu saya dan anak saya tidak tahu bagaimana kehidupan kami. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kembali lagi ada ketaatan dari perempuan ini. Perempuan ini ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati.
Terus ayat yang ke-13 kita melihat di sini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudianlah barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita diajarkan bahwa kita harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita taat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengubah krisis menjadi berkat. Saya percaya Elia dan janda di Sarfat ini, ketika mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, saya percaya mereka tidak akan mampu mengubah krisis menjadi berkat. Hanya orang-orang yang taat yang mampu mengubah krisis menjadi berkat. Tidak bagi mereka yang tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Elia membuktikan ini bahwa ketaatannya mampu mengubah krisis menjadi berkat. Dan pada sore hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalah kita, apapun krisis yang kita alami, persoalan yang kita hadapi, sore hari ini saya mau tekankan kepada kita bahwa krisis demi krisis kita akan lewati ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini ada krisis, ada ketakutan, ada kecemasan, ada keputusasaan. Tetapi saya baca firman Tuhan ini ada pertukaran. Jadi saya melihat di sini ada pertukaran Bapak Ibu. Pertukaran apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat ini, ayat-ayat ini, ada pertukaran. Pertukaran antara keputusasaan seorang janda, keputusasaan dengan apa Bapak Ibu? Dengan pengharapan yang baru. Ada kematian dengan kehidupan. Ada kegersangan dengan kelimpahan. Ini ada terjadi pertukaran. Jadi ketika kita taat melakukan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan terjadi pertukaran. Pertukaran dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita lihat Bapak Ibu secara manusia, perempuan ini hanya memiliki segenggam roti. Perempuan ini hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak. Tetapi Bapak Ibu ketika dia taat dan dia mau melakukan itu, kita melihat ada mujizat yang terjadi. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Minyak ini tidak pernah habis. Tepung ini tidak pernah habis. Bukan hanya dimakan oleh dia dan anaknya, tetapi juga dibagikan kepada Elia. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dibutuhkan ketaatan. Jadi tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka diperhadapkan dengan berbagai macam krisis kehidupan. Ada Abraham di sana Bapak Ibu, yang tadi saya sudah sampaikan, ketaatan. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdi, meninggalkan sanak familinya, keluarganya, ke daerah di mana dia sendiri tidak tahu. Tetapi dalam ketaatan dia Bapak Ibu, kita melihat janji Tuhan bahwa dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga sama. Kita mau supaya kita bisa berjalan di dalam krisis yang hari ini kita alami Bapak Ibu. Taat lakukan firman Tuhan. Maka ketika saya dan Bapak Ibu sekalian kita taat melakukan, maka kita akan melihat terjadi pergantian, pertukaran. Pertukaran antara ketidakmampuan kita dengan kemampuan yang akan Allah anugerahkan kepada kita. Pertukaran antara keterbatasan kita sebagai manusia biasa dengan Allah yang tidak terbatas. Terjadi yang namanya pertukaran antara saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Itu hanya akan terjadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ambil salah satu contoh dari ketaatan yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka datang memasuki tanah Kanaan, mereka harus melewati yang namanya kota Yeriko. Bapak Ibu, untuk taat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Taat diucapkan gampang, tetapi dipraktikkan itu sesuatu yang sulit. Tetapi saya mau katakan bahwa ketaatan kita di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita melewati berbagai macam krisis kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kota Yeriko Bapak Ibu dikepung Bapak Ibu. Bangsa Israel diperhadapkan dengan kota Yeriko, kota yang kokoh,
Mereka disuruh mengitari Bapak Ibu selama 7 hari. 6 hari mereka harus apa Bapak Ibu? Puasa bicara. 6 hari bangsa Israel harus puasa bicara. Bapak Ibu, siapa yang dapat tahan 6 hari tidak berbicara? Hanya mengitari kota Yeriko Bapak Ibu. Dibutuhkan yang namanya ketaatan. Dan pada hari yang ke-7 Bapak Ibu, mereka mengitari kota Yeriko. Dan akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Dengan instruksi, dengan aba-aba. Mereka bersuara, mereka menyanyikan pujian, sorak kemenangan. Dan saat itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita melihat di sana yang terjadi adalah kota Yeriko hancur. Dan mereka diberikan kemenangan. Apa yang saya mau sampaikan melalui bagian kebenaran firman Tuhan ini? Contoh ini. Bahwa kita mampu mengubah. Ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada kebenaran firman Tuhan. Akan mampu mengubah kemustahilan. Batas kemustahilan. Batas kemustahilan yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak dapat kita gapai dengan akal pikiran kita yang terbatas. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita taat melakukan firman Tuhan, maka hal yang tidak mungkin akan dibuat Tuhan menjadi mungkin bagi kita sekalian. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 firman Tuhan di sana dengan jelas. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi sulit adalah ketidaktaatan sekalian. Untuk tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga kita tidak melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Sore hari ini melalui janda di Sarfat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Untuk kembali menukarkan semua atribut-atribut yang selama ini menjadi bagian hidup kita. Kalau selama ini kita mengandalkan kemampuan kita. Kalau selama ini kita mengandalkan kehebatan kita. Kalau selama ini kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Harta kita, jabatan kita, kedudukan kita sore hari ini. Bapak Ibu, jabatan kita, status sosial kita, apapun itu tidak akan memampukan saya, tidak akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melewati yang namanya krisis. Hanya ketika kita menyadari dan kita mau menyerahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kita mau menukarkan semua yang ada pada kita dengan Sang pribadi yang agung, yaitu Tuhan yang tidak terbatas. Maka Dia akan mampu mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan biasa besar terjadi dalam hidup kita dan kita keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri, tetapi akhirnya kita keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang dilakukan oleh perempuan janda di Sarfat. Jadi terjadi pertukaran. Jadi maukah sore hari ini Bapak Ibu kita menukarkan semua kelemahan kita, kekurangan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita. Lantas apa kegalauan kita karena krisis demi krisis yang kita alami sama seperti janda di Sarfat ini. Kalau itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tukarkan semua kelemahanmu. Tukar atas dalam hidupmu. Kegersangan, kekeringan, kekosongan, kehausan. Sama seperti yang dilakukan oleh perempuan janda di Sarfat ini. Dan Bapak Ibu akan mengalami terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga akhirnya Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan melalui semua krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa melewati krisis dan terus melangkah dan berjalan dalam krisis. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Yang ketiga adalah Bapak Ibu beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beriman kepada Tuhan. Iman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ini di sini krisis luar biasa. Elia hadir di sana Bapak Ibu. Dia sudah ditolong. Dia sudah dibantu oleh janda di Sarfat. Janda di Sarfat memberikan dia air minum. Memberikan dia apa lagi Bapak Ibu? Memberikan dia roti. Memberikan dia apa? Tumpangan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita melihat di sana anak satu-satunya yang dikasihi oleh perempuan janda di Sarfat ini meninggal Bapak Ibu. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Imannya itu baru timbul. Dia adalah seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Imannya baru timbul Bapak Ibu. Tetapi tiba-tiba dia diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat memilukan hatinya. Sangat memukul diri dan hidupnya. Krisis ini Bapak Ibu begitu luar biasa. Dia mungkin dapat tahan untuk tidak makan, tidak minum. Tetapi ketika dia kehilangan anak satu-satunya, itu menjadi krisis yang luar biasa. Meruntuhkan semua yang tadinya sudah dibanggakan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat di sini akhirnya dia menyalahkan Bapak Ibu ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras. Sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada krisis yang terjadi, satu krisis belum selesai, datang lagi krisis yang lain. Krisis bertubi-tubi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi kembali lagi kita melihat di sini. Elia tidak panik. Elia tidak panik. Elia tidak pernah menyalahkan situasi dan keadaan. Elia datang menghampiri Tuhan dengan iman. Kalau kita baca di ayat pertama Bapak Ibu, semua dengan iman. Segala sesuatu tindakan yang Elia lakukan, itu semua berdasarkan iman. Dia berani melangkah ke sungai Kerit karena iman. Dia berani melangkah kembali lagi ke Tiru Sidom, berjumpa dengan perempuan ini. Walaupun di ayat 9 Bapak Ibu kalau kita lihat di sana, Tuhan sendiri berfirman bahwa Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memerintahkan janda untuk memberi makan bagi Elia. Wong kontras sekali dengan cara berpikir kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dari dialog tadi Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan berkata bahwa janda ini yang akan menyediakan baginya makanan. Tetapi di sana Bapak Ibu yang kita lihat, janda ini justru berkekurangan. Kalau saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah Elia. Hari itu kita pasti akan bersungut-sungut. Pasti kita akan berkata ini Tuhan yang benar aja. Tuhan berkata bahwa janda ini akan menyediakan makan minum bagi saya. Tetapi realita yang saya jumpai, hal-hal yang saya jumpai, janda ini justru butuh ditolong. Janda ini justru butuh untuk apa? Ditolong. Secara apa? Secara finansial, secara ekonomi, sandang papan dan papan. Sandang pangan dan papan. Tetapi kok kenapa Tuhan? Di mana Tuhan? Keadilan. Kita melihat di sini, tetapi iman. Iman itu yang membuat Elia. Nah kita lihat di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana kita lihat lagi imannya Bapak Ibu. Dia beriman kepada Tuhan. Elia diperhadapkan dengan krisis, sudah dikasih makan, umpan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dia beriman kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia tahu bahwa krisis demi krisis, persoalan demi persoalan yang hari ini terjadi secara nalar, itu nggak nyampe, itu nggak sampai. Tetapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong dia dari krisis yang saat ini dialami. Dan juga perempuan janda di Sarfat. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memenangkan, kita bisa tetap berjalan, kita tetap happy di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Sekalipun krisis datang silih berganti dalam hidup kita, kita akan tetap happy kalau kita beriman kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang akan mampu memenangkan yang namanya krisis. Hanya orang-orang yang beriman, tetap beriman kepada Tuhan yang akan berkata kepada krisis, datang, saya tidak akan pernah takut. Karena dia tahu bahwa di balik krisis yang terjadi ada Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini ayat yang ke-19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun krisis yang saat ini kita alami dan kita hadapi, Tuhan mau kita beriman kepada Tuhan. Beriman dengan datang berseru kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Sumber pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Sumber kekuatan kita itu hanya datang dari Tuhan. Ketika kita berbalik, ketika kita berpaling dan mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat keajaiban demi keajaiban. Kita melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di sana dengan jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang membacakan kepada kita sekalian. Jadi orang yang beriman Bapak Ibu, ini dia firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yesus Kristus, supaya kita tetap eksis dan terus melangkah di dalam krisis apapun yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, studi kita, aktivitas kita, apapun itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap beriman kepada Tuhan. So, firman Tuhan dengan jelas dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita Bapak Ibu. Iman kita itu yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dari 2 poin tadi, ini poin yang ketiga yang terakhir bagi kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Melangkah dengan iman. Di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu kalau baca Ibrani semua, itu iman. Hanya berbicara tentang iman. 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Jadi kita melihat iman Bapak Ibu. Iman membuat kita menggapai segala impian. Segala harapan. Iman kita membuat saya dan Bapak Ibu menggapai hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang bagi orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu nggak mungkin. Tetapi iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh Tuhan Yesus Kristus, iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil, kita dipilih. Tuhan memberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kunci untuk bisa melewati krisis demi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 saya ingin bacakan buat kita semua Bapak Ibu. Jadi iman Bapak Ibu, iman. 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan di sana berbunyi demikian Bapak Ibu. Sebab ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu, hidup kami, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi itu iman. Iman kita berdoa dari yang tidak ada. Iman kita berbicara tentang iman, kita berdoa dari segenggam tepung terigu. Itu bisa makan selama 3 tahun 6 bulan. Iman, minyak yang kecil, minyak yang sedikit. Itu bisa makan, bisa dipakai, bisa digunakan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Sampai segala sesuatu terjadi. Itu iman. Oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tetap eksis di tengah-tengah krisis yang kita alami? Mari kita lakukan ketiga poin ini. Yang pertama Bapak Ibu, berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, taat melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir, beriman kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya rindukan bacakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu, ayat yang terakhir bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Saya rangkum 3 poin ini di dalam bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan Bapak, kita mungkin takut, mungkin pesimis, kita mungkin mulai galau, kita mungkin mulai Bapak Ibu marah, kita mungkin mulai jenuh dan lain sebagainya dengan krisis demi krisis yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita lakukan ketiga poin ini. Dan kita mau mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan janjinya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu, 3 poin ini diikat di dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan sudah memegang tangan kanan Elia. Tuhan juga sudah memegang tangan kanan janda di Sarfat. Saya percaya Tuhan yang sama, yang berkarya bagi Elia, yang berkarya bagi janda di Sarfat. Tuhan mampu berkarya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Krisis apapun yang kau alami, krisis apapun yang kau hadapi, Tuhan mau bawa itu. Pegang teguh janji firman Tuhan. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Imani setiap kebenaran firman Tuhan. Dan alami setiap mujizatnya di dalam seluruh totalitas kehidupan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.